Halo semuanya, perkenalkan saya dan teman-teman saya berasal dari kelas IF4509 dari kelompok 2. Kali ini kami akan memaparkan tugas besar jaringan komputer yang telah kami buat sebelumnya. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imali Dharmacaya Adiatma dengan NIM 13012131399. Selanjutnya ada Akbar Muhammad Prakoso dengan NIM 13012131225. Selanjutnya ada Muhammad Alvin Afala dengan NIM 13012131406. Oke, langsung saja kita mulai. Bab 1, pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Jaringan komputer memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, termasuk aplikasi penting seperti web server. Web server sendiri merupakan program yang berjalan di atas server untuk melayani permintaan HTTP dari klien dalam mengakses halaman web. Untuk membuat web sederhana, dapat menggunakan protokol TCP socket yang menjamin koneksi andal antar server dan klien. Dalam implementasi web server sederhana dengan TCP socket, server akan membuat soket pasif dan menunggu permintaan koneksi dari klien, yang kemudian server akan memproses permintaan HTTP dari klien dan mengirimkan respon HTTP kembali ke klien. Implementasi web server sederhana dapat menjadi dasar untuk pengembangan web server yang lebih besar, dengan memperhatikan keamanan, skalabilitas, dan kinerja. Poin kedua, batasan masalah. Batasan masalah yang meliputi kriteria yang harus dipenuhi oleh web server yaitu: yang pertama, web server dapat menerima dan memparsing request HTTP yang dikirimkan oleh klien. Yang kedua, web server dapat mencari dan mengambil file dari file system yang diminta oleh klien. Dan yang ketiga, web server dapat mengirimkan respon message yang sudah dibuat ke klien. Bab 2, pembahasan. Poin pertama, sistem yang dibangun. Dalam pembangunan web server yang telah kami lakukan, kami menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang mudah dan sederhana, sehingga cocok digunakan untuk pembangunan web server ini. Untuk implementasi web server ini, kami menggunakan TCP socket untuk menghubungkan web server ke alamat IP dan port tertentu, dan kami menggunakan modul socket untuk mempermudah implementasi web server secara efektif. Modul yang kami gunakan didapatkan dengan cara mengimportkan library socket pada Python untuk socket programming. Web server yang kami bangun bekerja untuk menangani permintaan HTTP GET dari klien dan memberikan respon HTTP yang tepat sesuai dengan permintaan tersebut. Beberapa permintaan yang kami bangun adalah untuk menerima permintaan untuk suatu file yang ada di server, maka web server akan membaca file tersebut dan memberikan respon langsung ke klien dan mengirimkan HTTP respon kepada klien. Sebaliknya, jika file tidak ditemukan, maka web server akan memberikan respon HTTP port 04 not found kepada klien langsung jika melalui HTTP respon. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu hasil program dan analisis. Jadi sebelum kita ke poin ini, saya ingin menjelaskan codingan dari web server kelompok kami dari bagian TCP socket atau dari servernya. Nah, pada line pertama yaitu ada import socket, itu untuk mengimport socket, modul socket dari library Python. Kemudian kita membuat function TCP yang akan menjalankan server dengan dev TCP server. Nah, server host sama dengan 127.0.0.1, kemudian server port 8080 ini dapat ditetapkan server host ke localhost dan server port ke 8080. Kemudian ada sock server sama dengan socket ke socket AFINet dan socket sockstream. Ini untuk membuat socket server dengan parameter IPv4 dan socket TCP. Kemudian sock server, set sock dengan sol socket dan so reuse address ini untuk mengatur settingan socket. Kemudian ada sock server bind, server host, dan server port untuk mengikat socket server ke server host dan server port. Lalu ada sock server listen untuk memulai server dengan metode listen. Baru ada print server ready untuk mengatakan server ready. Nah, setelah ada ini kita melakukan perulangan untuk menerima dan menangani koneksi dari klien secara terus-menerus dengan while true. Kemudian ada sock client dan client address sama dengan sock server accept. Kemudian request sock client recv 1024 decode ini untuk menerima koneksi dari klien dan mendapatkan permintaan dari klien. Kemudian ada print
dari klien plus request index HTTP 1.0 1 plus HTTP 1.1 ini menampilkan permintaan yang diterima dari klien. Nah, baru respon sama dengan handle request index ini untuk menangani permintaan menggunakan fungsi handle request untuk mendapatkan respon. Dan lalu show client send response encode dan show client close ini untuk kirim respon ke klien dan menutup koneksi dengan klien. Baru show server close untuk menutup socket server. Di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana kerja HTML-nya dan juga bagaimana handle request-nya. Pertama kita akan mencoba mendemokannya juga, yaitu pertama kita mencoba meng-run code-nya ini. Baik, lalu kita akan membuka localhost. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ketika kita membuka localhost 8080, maka kita akan mendapatkan request dari klien yaitu dengan get/http:/1.1. Kemudian servernya akan menjawabnya dengan http:/1.1.200. Oke, di sini kita dapatkan jika path dapat dilihat dari handle requestnya, jika path sama dengan slash ini, maka path akan ditujukan ke html.index.html. Kita lihat dari foldernya ini. Dalam HTML terdapat juga file html.index.html. Kemudian jika kita mengakses file lain, coba kita mengklik ini, kita akan ditujukan ke dalam /html/index.html. Di sini juga server mengirim ke klien bahwa filenya itu ada, dan server mengirim juga ke terminal HTML 1.1.200. Oke. Dapat dilihat di sini juga bahwa index.html ada di sini. Kemudian kita mencoba untuk klik untuk kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan jika kita error atau tidak ada filenya, kemudian kita klik yang ini. Ketika kita ingin melihat, mari kita coba kalau error. Di sini data akan tidak ditemukan, file tidak ada karena di sini tidak terdapat file tersebut. Dan juga di handle request maka akan masuk ke accept, yaitu respon 1.1.404 file not found dengan open html/404/404 html yang bisa kita lihat di dalam sini. Di sini. Dan juga ketika kita membuka test error.404 atau file lainnya, anggap aja kita bla 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 begini, kita enter. Dalam 5 detik maka kita akan kembali ke tempat semula. Dan di sini kita dapat melihatnya juga jika get kita bla 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 maka file not found, dan ketika kembali maka klien akan merequest ulang ke slash, yaitu kembali ke home. Baik. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baru pada bagian hasil program dan analisis ini, pada tahap ini kita akan program web server dievaluasi untuk memastikan bahwa dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan respon yang cepat, dan mampu menangani beban pengguna yang tinggi. Nah, ini ada hasil program serta analisisnya ketika kita mengakses localhost dengan port 8080. Jadi pertama, klien akan merequest get http 1.1 ke server, lalu server mengirimkan konten yang direquestkan, yaitu merupakan konten dari slash ini. Kemudian pada klien muncul tampilan default seperti ini. Di sini kami menggunakan file yang berlokasi pada /html/index.html. Sedangkan pada si server menunjukkan pesan terus OK sebagai bentuk respon. Ini http terus OK ini dari. Nah, selanjutnya kita mencoba mengakses file lain pada server dengan menggunakan localhost 8080 html index.html dan akan mengeluarkan output seperti ini pada web server dan mengeluarkan respon seperti ini pada klien. Jadi di sini seperti sebelumnya, klien menggunakan request kepada server file content dalam HTML index.html dengan menggunakan get. Jadi HTML index.html get HTML index.html, lalu server menanggapi dengan mengirim konten atau file sesuai request, yaitu ini. Kemudian klien menambahkan file atau konten, sedangkan server menambahkan pesan kode terus OK karena file atau konten tersedia. Nah, yang ini. Nah, yang terakhir kita mengakses file yang tidak ada di dalam server. Jadi kami di sini mencoba mengakses localhost 8080 dengan file. Mari kita coba kalau error. Nah,
Nanti seperti ini ya hasilnya. Jadi di sini seperti biasa, klien merequest file dengan menggunakan get localhost 80. Mari kita coba kalau error. Selanjutnya di sini server mengecek apakah file atau konten tersebut ada atau tidak. Kami melakukan bantuan sintaks try and accept. Jadi ketika server tidak menemukan file atau konten tersebut, maka akan terjadi error pada sintaks try. Sehingga program akan menjelaskan kode pada sintaks accept, yaitu kode yang menambahkan page 404 not found. Lalu server juga menemukan pesan kode 404 karena file atau konten tidak sedia, yaitu ini. Nah, dari hasil program analisis, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah dalam pengujian yang dilakukan, klien mengakses server melalui localhost dengan port 8080, kemudian mengirimkan permintaan GET HTTP 1.1 kepada server, dan server memberikan respon durus OK sebagai tanda bahwa file atau konten tersebut ada. Selanjutnya, klien mencoba mengakses file lainnya pada server dengan menggunakan localhost 8080 HTML index.html, dan server menanggapi permintaan tersebut dengan mengirimkan konten atau file yang sesuai dengan memberikan respon durus OK juga, karena file atau konten tersebut ada. Nah, selain itu juga, klien juga mencoba mengakses file yang tidak tersedia pada server, dan pada kasus ini server mengatasi permintaan dengan menggunakan sintaks try and accept, sehingga ketika server tidak menemukan file yang diminta, server memberikan respon 404 not found karena file tidak tersedia. Nah, sehingga dari hasil analisis kita di atas, dapat disimpulkan bahwa program web server telah diimplementasikan dengan baik karena dapat memberikan respon yang cepat dan dapat menangani permintaan pengguna dengan baik, bahkan saat beban tinggi. Program ini juga dapat menangani permintaan pengguna untuk mengakses file atau konten tertentu dengan tepat dan memberikan respon durus OK ketika file tersedia dan respon 404 not found ketika file tidak tersedia. Selain itu, program ini juga memperhatikan aspek keamanan seperti memeriksa kerentanan keamanan pada server dan memberikan respon yang sesuai ketika pengguna mencoba mengakses file atau konten yang tidak tersedia. Referensi yang kami gunakan untuk menunjang tugas besar ini adalah yang pertama, Jurnal Praktikum Jaringan Komputer Modul 8, dan yang kedua, video YouTube Python Web Server Part 3. Selanjutnya adalah kontribusi tiap anggota yang pada saat pengerjaan tugas besar jaringan komputer ini. Yang pertama, Akbar Muhammad Prakoso. Dia membuat dan mendesain file HTML dan melakukan testing pada sistem dan mengerjakan laporan. Yang kedua, saya sendiri membuat HTTP response message dan fungsi handle request dan melakukan testing pada sistem dan mengerjakan laporan. Oke, sekian pemaparan tugas besar jaringan komputer dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih.